I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Tunas Pemrograman. Kembali lagi bersama channel Tunas Pemrograman yang akan membahas mengenai pembuatan program kasir, daftar menu makanan dan minuman menggunakan bahasa pemrograman C++. Di sini platform website yang akan kita gunakan untuk menjalankan programnya adalah programis.com. Tak perlu berlama-lama lagi, yuk langsung simak video berikut ini. Oke guys, jadi tujuan dibuatnya program ini adalah memungkinkan penggunanya untuk yang pertama melihat daftar makanan dan minuman dalam menu, yang kedua menampilkan invoice pembelian makanan dan minuman yang telah dipesan, yang ketiga ialah menampilkan struk pembayaran. Oke guys, jadi sekarang mari kita lanjutkan dengan pengkodingannya. Langkah pertama yang harus kita lakukan ialah menginput 3 header. Yang pertama, header include IOStream, yang kedua, include IOManip, yang ketiga ialah include string. Include IOStream merupakan header yang mempunyai fungsi untuk mengakses perintah sin dan cout. Perintah sin sendiri mempunyai fungsi untuk memproses input atau menerima data masukan dari user. Sedangkan perintah cout berfungsi untuk menampilkan ke layar hasil output dari suatu program. Lalu sertakan juga include header IOManip yang merupakan standar untuk menentukan beberapa manipulator yang masing-masing akan mengambil satu argumen. Berikutnya ketikkan include string yang mempunyai fungsi untuk melakukan manipulasi dengan tipe data string. Pada bagian berikutnya, ketikkan using namespace std. Using namespace std pada program C++ ialah perintah untuk menyingkat penulisan kode program. Setelah itu, tambahkan struktur int main. Main adalah suatu fungsi yang wajib dipakai dalam bahasa pemrograman ini. Kurung kurawal di sini merupakan tempat untuk kalian menulis kode pemrogramannya. Sedangkan int yang ada di sebelum main menunjukkan return value atau hasil akhir dari main. Oke, jadi variabel yang akan kita gunakan adalah integer. Yang akan kita deklarasikan adalah int pilih dalam kurung 15, jumlah dalam kurung 15, subtotal dalam kurung 15, harga dalam kurung 15, string menu dalam kurung 15. Kenapa kita isi 15? Karena kita akan membuat 15 menu makanan dan minuman. Kalian juga dapat merubahnya sesuai menu yang telah kalian akan buat. Kemudian ketikkan int meja. Jangan lupa tanda titik koma, int i sama dengan 0, int total harga sama dengan 0, int jumlah makanan, harga makanan, int jumlah menu dipesan sama dengan i, int j sama dengan 0, cost int max menu sama dengan 30, string menu tambahan dalam kurung max menu, int harga tambahan dalam kurung max menu, int jumlah menu utama sama dengan 0, bool selesai sama dengan false, bool diskon diterapkan sama dengan false, dan double total bayar serta double persentase diskon sama dengan 0,20. Pilih, jumlah, subtotal, dan harga adalah array untuk menyimpan pilihan jumlah, subtotal, dan harga makanan dan minuman. Menu adalah array untuk menyimpan nama menu, sedangkan meja adalah nomor meja yang telah dipilih. I dan J merupakan variabel untuk mengatur indeks dalam array. Total harga dan jumlah menu utama digunakan untuk menghitung total harga dan jumlah menu utama. Max menu adalah batas maksimum untuk jumlah menu tambahan. Menu tambahan dan harga tambahan digunakan untuk menyimpan menu, makanan, dan harganya. Selesai digunakan untuk menentukan apakah pemesanan sudah selesai, dan diskon diterapkan, itu menandakan apakah diskon 20% itu diterapkan atau tidak. Total bayar
ialah menyimpan total bayar sebelum diskon. Untuk menampilkan menu, maka ketikkan Cout kurang dari tanda petik daftar menu makanan dan minuman lalu NL. Setelah itu, kita ketikkan lagi Cout, nama makanan dan harganya, kemudian NL. Jika sudah selesai menginput semua menu, maka ketikkan lagi Cout, beri tanda pembatas, lalu NL. Jika kita telah selesai melakukan pesanan, kita bisa mengakses perintah Cout lagi, kurang dari tanda petik tekan 0 jika sudah selesai melakukan pesanan, lalu NL. Setelah itu, ketikkan Cout, lalu pilih nomor meja, namanya scene, yaitu meja. Oke, pada bagian selanjutnya kita menggunakan perintah atau instruksi while. Ini gunanya untuk membuat statement berulang selama kondisi syarat yang diberikan bernilai benar. Kemudian ketikkan Cout, pilih menu, left set dalam kurung 26 serta right digunakan untuk mengatur baris dalam suatu kolom. Persin pilih dalam kurung I. If pilih I sampai dengan 15 ini berfungsi untuk memilih salah satu dari 15 menu yang ada pada bagian ini, tergantung kalian meletakkan berapa pilihan menu. Yang kedua, if pilih I sama dengan 0, ini gunanya untuk memilih berapa porsi yang akan kalian pesan. Habis itu, selesai sama dengan true, menampilkan jika apa yang kalian pilih sudah benar. Else di sini merupakan pilihan terakhir yang dijalankan jika pilihan tidak memiliki nilai benar. Switch pilih dalam kurung I merupakan case pertama. Pernyataan switch adalah pernyataan penyeleksian untuk memanipulasi jalannya aliran program berdasarkan conditional expression, mengendalikan aliran program agar dapat berjalan secara fleksibel atas keadaan program dan sesuai keinginan pengguna. Case pertama, titik koma menu dalam kurung I sama dengan bakso kuah spesial, titik koma harga I sama dengan 12.000, titik koma break. Itu penjelasannya ialah karena switch menggunakan satu variabel dan terdiri dari sekumpulan case, nilai variabel tersebut akan dibandingkan dengan angka di dalam case. Setiap case memerlukan tanda titik 2 dan diakhiri dengan break. Karena ada break, kalian tidak perlu lagi untuk menggunakan perintah switch, karena akan ada lebih dari satu perintah di dalam case. Fungsi default sendiri di sini ialah untuk mengembalikan nama menu serta harganya kembali seperti awal. Kemudian ketika Cout jumlah porsi, leave cell itu digunakan untuk mengatur baris dalam kolom. Kemudian ketikkan scene jumlah dalam kurung I, Cout, NL. Subtotal, total bayar, dan total harga digunakan untuk menjumlahkan pesanan yang telah kalian pesan. Kemudian ketikkan else. Else di sini merupakan pilihan terakhir yang dijalankan jika pilihan tidak memiliki nilai benar. Kemudian ketikkan Cout jika menu yang dipilih tidak sesuai, lalu NL. Untuk menampilkan struk pembelian, maka ketikkan Cout NL, Cout invoice pembelian, lalu NL, kemudian Cout lagi, beri tanda pembatas, lalu NL, Cout nomor nama, menu, harga, jumlah, serta subtotal menu, lalu NL, Cout lagi, beri tanda pembatas, lalu NL. Pada bagian menampilkan struk pembelian, di sini kita akan menampilkan Cout-nya, nomor, nama menu, harga, jumlah, subtotal menu. Subtotal menu sama dengan NL, gunanya itu untuk menampilkan hasil dari pesanan yang telah dibuat dan banyaknya itu sudah pasti. Lalu for digunakan untuk menuliskan jenis pengulangan. Pada bagian menghitung jumlah menu utama,
Ini digunakan untuk menghitung jumlah pesanan yang telah kita pesan dalam menu utama. Kemudian ketikkan cout, lalu beri tanda pemisah kolom dan NL. Untuk menambahkan menu tambahan setelah pembayaran, gunakan while true, cout, string nama menu tambahan, pit lengthing, if, break else, int jumlah porsi tambahan, cout, sin jumlah porsi tambahan, cout, int harga menu tambahan, sin harga menu tambahan. Ini berfungsi untuk menambahkan menu tambahan setelah pembayaran. Pengguna dapat menambahkan menu tambahan setelah selesai melakukan pembayaran. Di data pesanan di sini, kita menambahkan menu tambahan dalam kurung J sama dengan nama menu tambahan, harga tambahan dalam kurung J sama dengan harga menu tambahan, dan outputnya akan keluar jumlah dari hasil jumlah porsi tambahan yang telah kita pesan. Penghitungan subtotal dan total bayar ini kita menggunakan subtotal dalam kurung I sama dengan, yaitu prosesnya jumlah porsi tambahan yang tadi dikali dengan harga menu tambahan, kemudian akan menjadi total bayar plus sama dengan subtotal dari keseluruhan pesanan yang telah kita pesan, dan akan keluar juga inputan total harga dari semua pesanan yang telah kita pesan. Oke, jadi di sini diskon pemesanan 8 kurang lebih. Jadi maksudnya, jika kita memilih jumlah menu utama lebih dari 8 pesanan, maka diskon akan aktif diterapkan. Untuk menampilkan struk tagihan, maka kita menggunakan cout, struk tagihan, NL, cout, fixed, set pressure. Kemudian akan keluar inputannya nomor meja sama dengan meja, lalu NL. Dalam menghitung total bayar diskon dan tidaknya, kita menggunakan perintah double. Double total bayar setelah diskon sama dengan total bayar. Jadi, if jika diskon diterapkan, double diskon sama dengan total bayar dikali persentase diskon. Jadi hasilnya total bayar setelah diskon sama dengan diskon. Untuk keadaan cout yang pertama itu merupakan perintah untuk tidak mendapatkan diskon, sedangkan pada bagian cout kedua dan yang ketiga itu adalah perintah agar kita mendapatkan diskon. Jadi kesimpulannya, pada diskon pemesanan ini, diskon akan terhitung jika kalian memilih jumlah menu utama lebih dari sama dengan 8. Jika kalian memilih lebih dari sama dengan 8, maka diskon diterapkan sebesar 20%. Dalam bagian menampilkan struk pembayaran, cout akan keluar struk sama dengan pembayaran, NL. Dan akan keluar juga inputan nomor meja, lalu NL. Cout yang terakhir adalah akan keluar inputan jumlah pembayaran, fixed set expression, total bayar setelah diskon, NL. Dalam menampilkan struk tagihan dengan tidak atau tanpanya diskon, ini merupakan semua perincian total bayar jika diskon diterapkan dan total bayar setelah diskon. Kemudian pada bagian input pembayaran, kita menggunakan double pembayaran dan perintah D. Kita di sini diminta untuk melakukan pembayaran, maka inputannya akan keluar masukkan jumlah pembayaran dan SIN-nya akan keluar menjadi total pembayaran yang akan telah kita lakukan. Akan tetapi jika pembayaran kurang, maka akan keluar inputan if pembayaran kurang dari total bayar setelah diskon, cout jumlah pembayaran kurang, silahkan ulangi lagi pembayaran, lalu NL. Pada proses pembayaran ini, input pembayaran, validasi, serta menghitung kembalian, pengguna itu diminta untuk memasukkan jumlah pembayarannya. Jadi program memvalidasi apakah jumlah pembayaran itu cukup atau tidak. Jika cukup, maka uang akan terhitung, dikembalikan, dan akan ditampilkan pada hasil output tadi.
menghitung kembalian, perintahnya ialah double kembalian sama dengan pembayaran dikurang total bayar setelah diskon. Jadi kembalian akan muncul ketika telah melakukan pembayaran setelah dikurangi total bayar setelah diskon. Lalu inputan terakhir akan keluar terima kasih, selamat menikmati, lalu NL. Outputan terakhir kita tambahkan return 0, titik koma. Maka program telah selesai dan akan mengembalikan nilai menjadi 0. Jika telah selesai menyelesaikan programnya, lalu mari kita jalankan dengan pencet run. Setelah pencet run, maka akan keluar hasil outputannya seperti yang akan ditampilkan di layar. Pilih nomor meja, di sini kita pilih nomor 4. Pilih menu, kita coba pilih nomor 1. Jumlah porsinya 2, kemudian kita tambahkan lagi menu utama, kita pilih nomor 2. Jumlahnya kita tambah 2. Lalu kita pilih lagi menu untuk minumannya, kita pilih nomor 12. Jumlah porsinya kita pilih 4. Jika sudah selesai melakukan pesanan, ketikkan angka 0, kemudian akan keluar invoice pembelian, yaitu berupa data, nomor, nama menu, harga, jumlah, subtotal menu, dan semua sudah terekap ya teman-teman. Setelah itu akan ada perintah tambah pesanan setelah pembayaran, dan di sini ada catatan harga itu dihitung sesuai satuan barang. Maka masukkan nama menu tambahan, jika sudah klik 0. Masukkan nama menu tambahan, di sini kita akan mencontohkan air putih. Masukkan jumlahnya yaitu misalkan 4. Terus masukkan harga menu tambahannya yaitu 1.000. Dan setelah menyelesaikan pesanan menu tambahan, ketikkan saja 0. Kemudian akan keluar struk tagihannya berdasarkan pesanan yang telah kita buat dengan nomor meja 4. Total bayar sebesar 102.000. Kita mendapatkan diskon karena kita telah memilih lebih dari 8 menu utama pada pesanan yang telah kita pesan. Total diskonnya 20% sebesar 20.400. Maka jadi total bayar setelah diskon yaitu sebesar 81.600. Maka struk pembayarannya akan keluar nomor meja nomor 4, jumlah pembayaran sebesar 81.600, masukkan jumlah pembayarannya. Di sini kita memakai uang pas. Jika uang pas maka tidak ada kembalian. Untuk itu, maka pesanan telah selesai dibuat. Selamat menikmati. Oke guys, jadi inilah program dalam pembuatan aplikasi kasir menu makanan dan minuman dalam bahasa pemrograman C++. Sekian dari saya, semoga dapat mudah dipahami oleh teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.